Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sampanue dalam acara siaran langsung live IG Panue Official di cerita malam. Cerita malam chapter 28 volume 1 ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum sekalian semua guys, pemirsa netizen yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini puji syukur kita, Allah telah memberikan karunia-Nya berupa kesehatan, berupa keimanan, keislaman, ketakwaan. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus mengingat dan melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang jadikan sebagai suri tauladan bagi kita sebagai hamba Allah untuk menteladani apapun yang diekspresikan oleh beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mampu mencontoh dan menteladani Rasulullah kita, sehingga kita tergolong menjadi hamba yang bahagia dan hamba yang beruntung dunia maupun di akhirat. Baik, di cerita malam ini saya ditemani oleh berpuluh-puluh dedaunan yang sedang berguguran dan juga beberapa bunga-bunga menemani saya yang entah kenapa nih daunnya kok
warnanya tidak seperti daun pada umumnya ya. Harusnya daun tuh hijau ya, kok daunnya warnanya pinky. Baik, itu juga bunganya juga seperti itu ya. Yang jelas mudah-mudahan menghibur ya. Apapun itu ya, Allah tidak melihat penampilan kita ya. Allah tidak melihat harta kita. Allah tidak melihat kecerdasan kita, tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Apakah hati kita begitu dekat dengan Allah dan kemudian memenuhi segala seruan Allah dengan sebaik-baiknya. Baik guys, di cerita malam ini lagi-lagi saya ingin bercerita, melanjutkan dari cerita pagi ya, bahwasanya alam bisa saja memberikan satu stimulasi kepada kita sebagai hamba Allah, dan alam pun adalah makhluk ciptaan Allah yang bisa saja menjadi sebagai pengingat buat kita. Lalu betapapun huru-haranya alam, yang jelas untuk menepis kekhawatiran yang ada di dalam hati dan jiwa kita, maka Allah berfirman, bagi hamba-hamba Allah yang mutakin, yang senantiasa mastaqamu wa tanazzalu al malaikatu wala takhafu wala tahzanu. Dan siapa yang tetap berpegang teguh pada tali Allah, ya, maka tidak ada kekhawatiran bagi dirinya. Bagaimanapun huru-haranya bencana ya, maka kita harus senantiasa memanfaatkan waktu yang ada untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan segala seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi hamba-hambanya beruntung. Lagi-lagi ya, kalau kita berimajinasi bahwasanya bencana hadir di tengah-tengah kita, kemudian air laut meluap, kemudian menenggelamkan kita dan rumah kita. Walaupun ada di antara kita yang punya rumah tingkat,
kalau memang Allah berkehendak, seberapapun tingkat rumah kita tetap aja kalau Allah bilang tenggelam itu itulah Allah maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bisa saja Allah membelah bumi. Di cerita malam ini saya masih menyimpan cerita di dalam hati saya dan kepala saya, di dalam pikiran saya, tentang bagaimana hari ini umat Islam kita sedang berjuang membangun atap, membangun atap yang hari ini belum terbangun. Serius, umat Islam belum punya, ibaratnya kalau umat Islam ini punya rumah, sementara Allah Allah menyeru, wahai umatku, bikin rumah yang sebenar-benarnya rumah gitu, bikin jannah gitu yang sebenar-benarnya jannah, bikin sorga yang sebenar-benarnya sorga, yang sesempurnanya sorga. Tapi apakah yakin kita sebagai umat Allah sudah mewujudkan itu? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau memang belum sempurna, ya sempurnakan dong, agar sempurna, nilai ibadahnya juga sempurna. Ya. Iya. Itu namanya dakwah. Semua. Saya lagi ingin dalam sirotnya Allah gitu, sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Siapa sih yang pengen? Itu undangan walimatul harus pagi-paginya jam 8 untuk yang sunatan. Tolong tunjukkan jalan yang lurus, sirotol mustaqim. Lain sama, semua juga. Kalau yang itu ambil aja. Yang itu yang kondangan itu ambil enak namanya kan? Ya kamu terserah deh, kalau kamu mau ikut ayo, kalau enggak juga. Ya. Tuh guys. Oke guys, ya karena keadaan seperti itulah yang pada akhirnya membuat diri saya terenyuh, hati saya terenyuh, kemudian terpanggil untuk bercerita, ya bercerita dimanapun gitu. Rasul begitu ketemu orang, beliau dakwah, beliau balighu anni walau ain. Jadi
sampaikan bahwa yuk hari ini kita perjuangkan sama-sama. Indonesia ini kan umat Islamnya terbesar, ini potensi yang luar biasa. Indonesia ini umat Islamnya banyak banget. Masa iya nggak bisa bikin atap istananya sendiri? Masa nggak bisa sih bikin istana ya, bikin atap di rumahnya sendiri gitu. Ini perjuangan. Kita harus berjuang agar kita mampu membangun atap di rumah kita sendiri. Jadi ya memang seperti itu. Tapi yang harus tetap diperhatikan dimanapun kita berada, akan selalu ada saja yang menggoda kita. Yang namanya setan itu udah mengikrarkan diri, dia akan selalu menggoda. Tinggal kita mau menjadi bagian dari pejuang, bagian dari pemenang, atau menjadi pecundang. Ya, pemenang tuh ya para kesatrianya Allah. Ya, pecundang tuh ya mereka-mereka yang sombong ya, mereka yang sombong. Itu maka dengan keadaan seperti itu, saya mengajak kepada kita semua agar kita nih sepertinya sulit untuk bisa bersatu, tapi kalaulah sudah terbuka hidayah dalam hati kita, insya Allah bisa bersatu. Dan akan selalu ada jalan untuk bisa kita mewujudkan seruan Allah, perintah Allah, dan kita diseru untuk balighu anni walau ayat. Jadi kayaknya kenapa saya harus seperti ini, bercerita seperti ini, karena kalau bisa diimajinasikan, kalau di surga ya, di surganya Allah, di dalamnya cuman saya sendiri misalnya, cuman kalian semua sendiri tanpa ada siapa-siapa. Jadi tanpa kalian guys di surga nggak seru. Nanti di surga saya nggak bisa bercerita gitu. Makanya saya bercerita nih, biar nanti di surga saya bisa bercerita lagi. Itu cerita malam, cerita pagi, cerita siang. Surga tuh nggak seru guys kalau nggak ada kalian. Jadi karena ada kalian, surga tuh keren. Halo Kang Us Junaidi, halo juga Kak Arya, apa kabar? Salam semangat, sehat dan bahagia. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi makasih Kang Uus Junaidi ya. Kang Uus juga keren. Kang Uus makin keren. Mudah-mudahan Kang Uus dilimpahkan keberkahan, pahala, rezeki, kesehatan, kebahagiaan bersama keluarga tercinta, amin ya rabbal alamin. Lalu ya masih berkisar tentang atap, lagi-lagi atap, karena menurut saya itu sesuatu yang penting, karena belum terwujud, karena belum terbangun. Kalau misalnya udah terbangun itu bahasannya udah beda lagi.
Saya nggak akan ngebahas atap lagi. Mungkin saya akan bahas furnitur, apa yang harus kita adakan. Ini karena di hunian kita belum ada atap, jadi atap itulah yang akan senantiasa saya ceritakan, dan nggak hanya cerita, sebetulnya harus kita sama-sama harus realisasikan, ya. Kita eksekusi, kita bangun atap itu, ya. Bagaimana caranya? Ya, Rasul sudah memberikan contoh. Jadi sangat penting atapnya, sangat penting atap. Dan membangun atap ini butuh kekompakan, butuh persatuan, dan butuh para kesatria Allah yang handal. Ya, jadi pekerja-pekerjanya tuh harus dia seorang yang merdeka ruh, merdeka pikir, merdeka ilmu. Terus dia seorang yang mukmin, ya, dia seorang yang percaya sama prosedur sang ilahi, sang pencipta. Ya, dia harus bersyahadat dulu, tentunya bersyahadat. Kemudian dia setelah bersyahadat menjadi seorang muslim, dia harus melaksanakan kewajiban, ya, prosedur tetapnya apa? Sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu, ya. Ya, jadi kalau emang di umat Islam di kita belum banyak yang sholat, itu perjuangan buat kita untuk agar kita mengajak sahabat-sahabat kita agar mereka rajin sholat. Jadi mengajak sahabat-sahabat kita yang muslim agar dia menjadi mukmin. Seorang muslim kan belum tentu mukmin, karena tidak semua seorang muslim dia melaksanakan sholat, ya, apalagi zakat, apalagi puasa, apalagi haji. Malah seorang muslim banyaknya yang mereka tergolong menjadi kriminalis, ya. Itu yang di berita-berita tuh siapa coba? Kan banyaknya orang muslim, ya, yang dia korupsi, ya, yang dia kemudian narkoba, banyak orang muslim. Yang mereka juga mangkal di pinggir jalan, di remang-remang, yang dia teler, banyak muslim. Yang dia kemudian jadi penjahat, pencuri, copet, ya, banyak orang muslim. Maka atap itu penting, karena atap itulah yang akan kemudian menjadi pelindung kita, gitu loh, yang melindungi kita. Dan atap bahasan yang sangat urgent, bahasan atap itu. Lalu
setelah kemudian kumpullah, kita bisa kemudian mengajak para sahabat-sahabat kita yang mereka meninggalkan yang mungkar, kemudian melaksanakan yang ma'ruf, terus senantiasa menghidupkan masjid, kemudian berdisiplin sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian mentadaburi Al-Quran, ya. Kemudian jadilah mereka yang mukmin udah siap menjadi kesatria Allah, karena mukmin akan cinta terhadap Allah, ya. Jadi di Indonesia ini rumahnya umat Islam sebenarnya, cuman rumahnya belum beratap, harus diatapin, ya. Bagaimana caranya ya, harus memperbanyak, ya. Kalau memang Indonesia adalah hunian umat Islam, maka ayo dong kita bersatu untuk membangun atap. Bagaimana caranya? Caranya kita bersatu kemudian memilih para tokoh untuk menjadi dewan, ya, untuk yang kemudian tidak hanya satu dewan, beberapa dewan yang kemudian membawa amanah, ya, untuk membangun atap tadi, ya. Masuk, ya, karena kalau di rumah ini kan agar tidak terjadi satu frame yang biasa terdengar, yaitu frame radikal gitu kan. Ya udah, masuk ke parlemen kan berarti kan kalau masuk parlemen bukan lagi radikal, karena parlemen bagian gitu. Masuk parlemen kita kemudian memperbanyak dewan di setiap partai, ya kan, untuk membawa ajaran ilahi, ya. Untuk sama-sama membawa material yang sesungguhnya, material amanah, membawa amanah untuk bisa dijadikan sebagai atap, ya, jadi sebagai undang-undang, karena undang-undang ini kan atap, ya, payung pelindung. Jadi kalaulah memang sholat ini wajib, harusnya para pemimpin peduli. Jangan nggak peduli, karena apa? Kalau misalnya nggak sholat, Allah masukin ke neraka. Terus pemimpinnya nggak peduli, berarti pemimpin yang tidak